Selamat siang Pak Fred. Selamat siang Pak Andri. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Pak Andri. Oke, puji Tuhan baik Pak Fred. Pak Fred. Saya dengar kalau Pak Fred hari ini akan mengadakan proses coaching ya Pak Fred. Betul sekali Pak Andri. Oke. Sebelum Pak Fred melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh, silakan Pak. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan juga coachee akan saya mengamati Pak Fred. Oke, siap. Di sini saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu rubrik penilaian coaching, seperti bagaimana pada saat prosesnya nanti, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Pak Fred sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga akan saya akan mendengarkan respon jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak Fred, harus sesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan nanti. Boleh ya Pak? Nah, silakan Pak. Untuk pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk ke proses coaching ini nanti, kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi ini sehingga saya dapat mempraktikkan kehadiran penuh nanti pada saat coaching. Berikutnya yang kedua adalah membuat dan juga mengembangkan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali informasi yang terdapat pada coaching, sehingga nanti dia dapat membuat serta mengembangkan solusi dan juga jalan keluar nanti yang akan dia buat untuk permasalahannya sendiri. Oke, baik Pak Fred. Jadi dalam hal ini Pak Fred ingin mengembangkan kompetensi, yaitu terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang satunya lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi yang berkaitan. Di antara ketiga yang Pak Fred sampaikan tadi, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Pak Fred kembangkan itu yang mana? Yang ingin saya kembangkan, saya terpikir dengan untuk dapat memacu coaching itu untuk bisa menghasilkan dan juga memikirkan solusi terhadap permasalahannya. Maka kompetensi yang akan ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Fred. Jadi ada dua yang Bapak kembangkan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan lebih spesifik dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian yang Pak Fred inginkan dari itu? Indikatornya bahwa dalam proses pelaksanaan coaching sebentar, saya ingin menerapkan alur tirta, dan di dalam alur tirta ini nanti supaya alurnya bisa berjalan, indikatornya bahwa pertanyaan yang saya buat itu nanti akan berusaha menggali yang nanti jawaban dari coaching itu akan menemukan solusi terhadap persoalannya, sehingga nanti di ujung pembicaraan kami nanti dari pertanyaan yang saya berikan itu saya punya coaching sebentar bisa memberikan solusi dan juga rencana yang punya tindak lanjut. Oh, seperti indikator yang Pak Fred ingin sampaikan, itu yang ingin tercapai dari proses coaching ini. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Pak Fred. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
Kira-kira rencana Pak Fred kapan ini melakukan proses coaching? Tadi saya sudah berbicara dengan yang akan saya coaching. Dia sedianya hari Senin. Oke, Pak Fred. Jadi saya juga mohon nanti kepada Bapak supaya nanti hadir bersama kami untuk melakukan observasi. Siap, Pak Fred. Supaya nanti proses pengembangan kompetisi yang sudah saya katakan itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Fred. Silakan dan selamat melakukan proses coaching Pak Fred ya. Saya tunggu hari Senin. Terima kasih Pak Fred. Selamat siang. Mantap. Lanjut supervisi kan. Selamat pagi Bu Fili. Selamat pagi Pak Fred. Terima kasih karena sudah datang untuk menerima saya punya undangan kemarin. Jadi seperti yang saya beritahu kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan coaching. Jadi kira-kira Ibu Feli apakah ingin mengobrol, berbincang-bincang dengan saya? Yang pasti iya Pak Fred, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Fred. Itu. Tapi saya mau tanya dulu, apakah Pak Fred punya waktu? Saya kemarin menginformasikan untuk kita berbicara hari ini karena saya sudah siap dan saya punya waktu untuk mendengar kita punya pembicaraan hari ini. Terkhusus dari Bu Feli sebentar. Kira-kira bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya kabarnya baik Pak Fred. Gitu. Hanya apa namanya, saya sedikit pusing Pak Fred. Justru itu. Saya lihat dari kemarin itu Ibu Feli mukanya murung, tidak bersemangat. Hari ini menjawab kabar baik, mungkin secara fisik baik ya, tapi suasana hati, pikiran pasti sedang tidak baik-baik saja. Betul sekali Pak Fred. Kira-kira kita punya pembicaraan ini sebentar, apa yang Ibu Feli harapkan sebentar? Yang pastinya Pak Fred, saya harapkan sebentar saya terlepas dari stres, gitu. Lepas pokoknya saya mau merasa tenang begitu tanpa memikirkan hal-hal yang membuat saya itu pusing sendiri begitu. Makanya tadi saya berniat untuk datang ke Pak Fred. Oke, aduh luar biasa Ibu Feli. Terlepas dari semua itu, memang saya lihat akhir-akhir Ibu Feli ini merasa seperti itulah seperti yang Ibu Feli katakan. Kira-kira Ibu Feli yang membuat Ibu Feli itu pusing karena apa sih? Begini Kak Pak Fred, jujur Ya. sebenarnya itu saya lagi stres itu Kak. Saya punya anak-anak di dalam kelas itu susah sekali saya kendalikan. Kemudian setiap kali saya mengajar, sepertinya mereka itu kurang antusias, kurang bersemangat, merasa juga biasa saja saya punya pembelajaran. Sampai saya merenung itu kenapa saya punya anak-anak seperti ini, begitu. Satu hari saya lihat Pak Fred punya kelas, anak-anak itu begitu aktif, anak-anak itu begitu ceria. Saya bilang apa bedanya ya saya punya pembelajaran dengan Pak Fred punya pembelajaran di dalam kelas. Dan itu sekali yang membuat saya itu stres. Oh iya. Kira-kira tadi saya dengar anak-anak kurang aktif, kurang ceria, tetapi Ibu Feli lihat saya punya kelas itu ceria, yang berikut itu aktif, mungkin menarik begitu. Kira-kira yang Ibu Feli amati selama ini apa ada indikatornya sehingga Ibu Feli katakan bahwa ini kelasnya Pak Fred ini aktif, saya punya tidak aktif. Yang berikut saya punya ceria, Pak Fred punya ceria, saya punya tidak ceria. Kira-kira apa yang Ibu Feli lihat dari sisi mana? Iya, itu tadi ya Pak Fred ya. Saya melihat tadi itu bahwa yang membuat saya menilai kalau Pak Fred punya kelas itu aktif terlihat dari antusias anak-anak itu. Begitu melaksanakan pembelajaran, mereka sangat semangat. Kemudian ketika Pak Fred juga mengajukan pertanyaan, mereka begitu antusias untuk menjawab. Kemudian ketika mereka sedang berdiskusi atau sedang kerja kelompok, mereka begitu semangat. Saya bandingkan dengan saya punya.
selalu terlihat terpaku dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian melihat mereka itu kurang bersemangat di dalam kelas. Makanya itu yang membuat saya ini merasa kalau saya punya kelas itu kurang dibandingkan kelas Pak. Ya baik, terima kasih, luar biasa ini. Kalau kita sudah bisa melihat dari sisi itu, maka kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi mungkin ada penyebab sehingga anak-anak itu tidak aktif, yang berikut tidak antusias, tidak ceria gitu. Baik Pak Fred, terima kasih. Yang pertama Pak Fred, saya merasa pengelolaan saya di dalam kelas itu kurang. Kemudian yang kedua, saya kurang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, saya juga itu kurang memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, sehingga pembelajaran saya terlihat monoton. Kemudian satu lagi yang paling kurang dari saya itu Pak Fred, saya kurang melakukan ice breaking di dalam kelas. Oke baik, ternyata Ibu Feli tahu penyebabnya. Ya mungkin selama ini Ibu Feli berpikir bahwa ya seperti anak-anak kenapa begini, apalagi tentang ice breaking. Saya yakin loh Ibu Feli ini orang yang sangat luar biasa. Ya, Ibu Feli itu orang yang ceria, saya yakin bisa membuat hal seperti itu. Ibu Feli, kira-kira nanti dari permasalahannya penyebab yang ada itu, apakah Ibu Feli memiliki rencana atau aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, baik Pak Fred, betul sekali. Setelah apa namanya tadi ya, Pak Fred membuka pikiran saya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, saya sedikit mulai memiliki rencana bahwa ke depannya itu saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada sudah di sekolah, seperti menggunakan proyektor saat pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang paling penting lagi itu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan itu, salah satunya itu mungkin dengan ice breaking itu sudah nanti seperti itu. Siap, luar biasa Ibu Feli. Jadi ya memang anak-anak sekarang itu kan, yang pertama saya mulai dari ice breaking. Anak-anak sekarang itu kan pasti butuh yang namanya relaksasi, yang berikut ya intinya anak-anak, apalagi kita sekarang guru itu harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ice breaking itu sangat penting dan sangat luar biasa dan dibuat. Kira-kira Ibu Feli, komitmen dari Ibu Feli ini tentang rencana ini ke depannya bagaimana? Komitmen saya itu yang pasti saya harus mulai sudah itu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Saya tidak boleh start di situ saja. Saya harus berinovasi. Supaya anak-anak saya sudah di dalam kelas itu jadi lebih semangat, lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran. Luar biasa ya, berinovasi. Kira-kira berinovasi itu mulai kapan? Pokoknya secepatnya. Mungkin setelah bincang-bincang kita hari ini tadi Pak Fred, besok saya harus mulai melakukan itu sudah. Mulai besok gitu ya. Yang saya harapkan sih seperti itu. Kira-kira juga nanti untuk bisa menerapkan pembelajaran inovasi ini dan juga menyusun dia punya rencana kerjanya atau rencana aksi nyatanya. Kira-kira Ibu Feli nanti menghadirkan siapa atau membangun kerjasama dengan siapa sehingga nanti ini dapat terkontrol atau diawasi. Terima kasih Pak Fred. Yang pasti yang pertama yang saya libatkan di sini adalah kepala sekolah sebagai pimpinan. Begitu. Ketika saya melibatkan kepala sekolah, mungkin saya akan mendapat dukungan berkaitan dengan penunjangan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua yang saya libatkan juga nanti itu adalah rekan sejawat.
Begitu saya meminta juga rekan sejawat untuk berkolaborasi bersama-sama dengan saya supaya kami dapat menciptakan juga suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, mungkin saya bisa melibatkan juga orang tua. Siapa tahu saya membutuhkan dukungan dari orang tua berupa fasilitas-fasilitas yang tidak kami miliki di sekolah. Sangat luar biasa ini, ya memang begitulah kita. Jadi kita itu bekerja pada sebuah lembaga, ada yang kontrol kita, dan betul sekali tadi kepala sekolah, rekan guru juga, karena akan memberikan umpan balik yang berikut orang tua. Ya perlu juga menghadirkan orang tua dalam kita punya pembelajaran. Mungkin sebagai guru tadi juga bisa, dan yang seperti Ibu Feli katakan tadi itu adalah mungkin ada yang nanti ada sesuatu yang bisa dibantu oleh orang tua yang memang kita tidak miliki. Oke, baik, terima kasih Feli. Kira-kira dari pembicaraan kita tadi Ibu Feli, apa yang Ibu Feli rasakan? Jujur Pak ya, saya ngomong dari hati yang paling dalam, saya sangat bersyukur. Saya senang akhirnya apa yang menjadi kepenatan di dalam saya punya kepala, kemudian apa yang meresahkan saya selama ini akhirnya terjawab sudah. Begitu akhirnya saya bisa keluar dari persoalan dan masalah yang saya hadapi, dan saya pikiran saya lebih sedikit terbuka sudah. Oke, baik, terima kasih Ibu Feli. Saya yakin dan percaya Ibu Feli sudah merasa lega dan semuanya ini pasti berjalan dengan baik ke depan. Kita punya pembicaraan ini begitu sudah Ibu Feli, dan Feli sudah menemukan solusinya dengan dia punya aksi nyata ke depannya. Mudah-mudahan untuk segala aksi nyata yang akan direncanakan dapat berjalan dengan sukses ya Ibu Feli ya. Dan yang berikut saya juga akan menunggu dia punya hasil aksi nyatanya itu apakah ada perubahan atau tidak Ibu Feli ya. Baik, itu saja Ibu Feli. Terima kasih karena sudah bersedia hadir dan juga kita sudah berbicara banyak, dan saya juga mohon maaf mungkin ada salah kata dari saya dan Ibu Feli ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Fred karena sudah mau mendengarkan dan memberikan solusi dari persoalan dan masalah yang saya hadapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Feli. Selamat siang. Selamat siang Pak Fred. Selamat siang Pak Andri. Saya lihat lega sekali hari ini. Dari mukanya saja sudah terpampang bagaimana dia punya, sudah tidak ada lagi yang dipikirkan. Bagaimana prosesnya tadi pada saat Pak Fred melakukan proses coaching dengan Ibu Felicia? Performa yang Anda tadi itu bagaimana kira-kira? Mulai bercerita. Menurut saya Pak Guru, mungkin Ibu Feli ini salah satu guru yang sangat luar biasa ya. Jadi saya merasa tadi proses coaching ini jika dilihat dari segi kompetensi proses coachingnya, yang pertama bahwa proses coaching ini tadi berjalan dengan lancar sesuai dengan alur kita, dan yang berikut saya juga sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang tadi saya sudah katakan kepada Pak Andri itu supaya mengamati kompetensi yang nanti akan saya tingkatkan. Saya ambil salah satu contohnya itu adalah membuat dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya sudah berusaha secara maksimal tadi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti akan menggali supaya coach Ibu Feli tadi itu bisa menemukan solusi terhadap permasalahan. Itu yang saya rasakan. Oke, mantap sekali Pak Fred. Boleh saya bertanya lagi? Silakan. Apa yang membuat Pak Fred menilai proses coachingnya tadi seperti itu? Seperti yang Pak Fred sampaikan. Baik, saya menilai seperti itu tadi karena saya sudah merasa bahwa pertanyaan saya tadi itu dapat memacu potensi yang ada dalam Ibu Feli tadi itu, sehingga dia itu tadi bisa menjawab pertanyaan itu, dan pertanyaan yang dia berikan itu tadi terarah dan juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan. Saya ambil contoh dari kami mulai berbicara tadi itu, saya memberikan pertanyaan bahwa apa yang kita bicarakan hari ini. Dia memberikan salah satu inti kita punya permasalahan apa yang kita bicarakan hari ini, bahwa dia sedang stres. Terus dari stres ini nanti dari pertanyaan yang saya berikan, dia juga dengan sendirinya itu
memunculkan solusi, terus bagaimana cara melanjutkan solusi yang ditawarkan tadi. Itu tadi yang sehingga saya bisa menilai seperti itu. Luar biasa memang, benar seperti yang Pak Fred sampaikan tadi. Saya juga mengamatinya juga pada saat kalian berbicara tadi seperti itu. Tapi dari hasil pengamatan saya tadi, walaupun saya menyampaikannya sedikit. Silakan, Padri, itu yang saya harapkan supaya Yang bisa lebih baik ke depan. Pertama Pak Fred, kita mulai dari yang mana dulu? Yang baiknya dulu atau yang kurangnya dulu? Kita mulai dari yang baiknya dulu. Yang baiknya. Yang Supaya baiknya jangan tadi, sedih dia, Pak. yang baiknya Pak Fred, saya mengatakan seperti ini. Ada sebuah mau dikatakan itu pepatah juga tidak. Jika saya memiliki 10 jempol, saya akan berikan kepada Pak Fred. Tetapi saya hanya memiliki 2 jempol. Pada saat proses coaching tadi itu, Pak Fred mencoba bagaimana Pak Fred mencoba berada di dalam posisinya Ibu Feli, sehingga Ibu Feli bersedia menceritakan atau mengeluarkan segala kepenatan yang ada di dalam dirinya. Di mana awal-awalnya tadi seperti ada dalam catatan saya ini, Ibu Feli datang pertamanya itu dengan muka buram, lesu, tidak semangat. Mengapa demikian? Karena dia memiliki permasalahan. Tetapi Pak, dengan teknik yang Pak Fred berikan tadi itu, mendengarkan dengan seksama, bagaimana Pak Fred mencoba untuk menjadi dirinya Ibu Feli, sehingga Ibu Feli bersedia terbuka menceritakan apa yang ada di dalam diri Ibu Feli, sehingga pada akhirnya Ibu Feli berkomitmen bahwa dia akan mencari solusi dan berusaha untuk meningkatkan lagi performa yang ada di dalam dirinya lebih mandiri lagi. Itu luar biasa sekali Pak Fred. Harapan saya itu lebih ditingkatkan lagi. Namun ada sedikit Pak Fred, tidak banyak sih. Minta maaf ya Pak Fred ya. Tidak apa-apa, itu yang saya butuhkan. Di bagian yang buruknya hanya sedikit. Kalau kata dan nilai 0 sampai 5 itu mungkin ya 0 tidak sampai 1 lah. Pada saat Ibu Feli menceritakan tadi, saya lihat dari raut muka Ibu Feli masih ada hal lain yang ingin Pak Ibu Feli ceritakan, tetapi karena mungkin Pak Fred membatasi waktunya kali ya. Kalau boleh, harapan saya ke depannya ketika ada lawan bicara seperti ini, Pak Fred berikan waktu yang seluas-luasnya. Jika dari waktunya Pak Fred belum ada waktu yang longgar, Pak Fred boleh pengen dulu. Kalau boleh Ibu atau Bapak, nanti siapa saja yang ingin bercerita dengan Pak Fred, waktunya ini supaya jangan terkesan seperti ini. Itu saja sih, tapi kalau yang lainnya sudah sangat bagus Pak Fred. Terima kasih untuk prosesnya tadi. Harapan saya ke depannya Pak Fred lebih tingkatkan lagi. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana tindak lanjutnya dari apa yang Pak Fred lakukan ini tadi? Siap, Pak Andri. Untuk tindak lanjutnya itu saya juga sudah terpikirkan bahwa kedepannya saya akan melaksanakan coaching ini dengan waktu yang kita membutuhkan waktu yang banyak ya, supaya nanti semua bisa dicurahkan, dan saya juga sebagai coach itu bisa mendengarkan apa nanti yang menjadi inti pembicaraan serta apa isi hati dari coaching yang kita laksanakan ini. Seperti itu. Terima kasih Pak Fred. Di akhir pembicaraan sebelum saya menutup, saya menyampaikan